Oke, selamat malam teman-teman. Kita akan segera mulai sesi live Instagram hari ini dengan tema menuju sayembara kritik film. Saya sedang menunggu dua narasumber kita untuk bergabung dan menemani saya. Ada Mas Eki dan Mas Anton. Oke. Hai Mas Eki. Halo, halo. Kedengeran nggak? Kedengeran suaranya? Kedengeran. Yes, kedengeran. Aku Oke, masih menunggu Mas Anton ya. ya. Oke. Aduh, ah. Mas Anton. Halo semua. Udah ada 25 aja nih. Selamat Mantap. datang di IG Live Komite Film Dewan Kesenian Jakarta menuju sayembara menulis kritik film. Yap. Mungkin saya Tunggu menunggu sebentar. Mas Anton, Mas Eki cerita bentar Ya, kali sayembara kritik film mm, nih. ya. Ini kan setelah lama nggak ada, dulu sempat ada tuh, ya kan? Eh, Erik Sasono pemenangnya waktu 2000-an. Udah itu ngilang nggak ada. Tahun lalu ada dan alhamdulillah tahun lalu itu ada 600 ya, Yap, 600-an, yang masuk. 600-an yang masuk gitu ya dan sukses gitu dan kita tahun ini akan ada lagi dan semoga menjadi uh, rutin setiap tahun gitu ya Mm-mm. dan kita berharap lebih banyak lagi antusiasme dari uh, para kritikus film atau pengulas film gitu untuk kesini gitu untuk apa ikut dalam lomba menulis kritik film ini ya. Terus kira-kira Hmm. persiapan sayembara penulisan kritik filmnya tahun ini udah gimana nih, Mas? Ya, kritik film tahun ini karena ini masih bulan Mei ya sekarang Mm. masih itu ya apa namanya sounding sounding dulu kan kita sudah waktu pas 30 Maret Hari Film Nasional kita udah meluncurkan Announce ya. Ya. pengumumannya bersama komite-komite lain yang juga punya sayembara gitu ya di Ya. akhir Maret. Nah, kemudian di bulan Mei ini kita akan mengingatkan lagi bahwa ada loh silahkan mengirim semuanya ada semua di apa di dkc.id atau di Instagramnya Dewan Kesenian Jakarta Jakarta Council ya. Council. Ya Halo Mas betul. Anton. Maaf Halo Mas, tadi Halo, Kang. Mbak Yeti, saya Mas Eki. gaptek jadi sulit mencari nama Mas Anton di daftar. Jadi tadi baru bisa meng-add. Gak apa-apa, saya baru baru masuk. Oke. Suara saya terdengar ya? Aman aman. Terdengar, Oke, terdengar. siap, Aman, aman, aman. siap. Kita baru mulai, Mas Eki, cerita mengenai persiapan sayembara penulisan kritik film. Kita sudah launching di tanggal 30 Maret kemarin. Hmm. Teman-teman bisa cek di Instagram DKJ untuk info detailnya, apa saja yang harus disiapkan, lalu tautannya untuk mengisi pendaftaran dan mengirim kritik filmnya ya, Mas Eki ya. Oke. Ya. Dan mungkin sambil kita mulai masuk ke diskusi gitu ya. Hari ini sih sebenarnya tujuannya adalah untuk kita sharing ke teman-teman yang ingin mengikuti sayembara tahun ini, Ya. apa saja sih yang harus disiapkan, lalu kira-kira ekspektasinya apa untuk kritik filmnya. Karena kita hari ini ada Mas Anton juga, pemenang tahun lalu nih, Ya. yang mungkin hari ini bisa sharing tips-tips gitu ya. Gimana sih sebenarnya menulis kritik film yang bisa menang gitu untuk sayembara kritik film gitu. Nah mungkin Mas Anton bisa sharing cerita tahun lalu, uh, prosesnya gimana Mas? Mau apply atau apa yang menginspirasi untuk mengikuti sayembara kritik filmnya Mas? Terima kasih sebelumnya untuk DKJ buat penyelenggaraan sayembara yang saya pikir ini merupakan satu hal yang positif ya buat konteks kajian sinema Indonesia yang semakin berkembang. Sebetulnya kalau dilihat dari latar belakang sih saya hampir nggak pernah ikut sayembara nulis ya, tapi karena memang saya harus nulis dalam kaitan kewajiban sebagai dosen. Ya. Ya. Paham, Jadi paham. ketika saya mendengar ada ada sayembara itu, pertamanya ya mungkin memang bukan nggak serius ya, tapi saya melihat ini sebagai satu upaya untuk wah daripada artikelnya cuma mentok di jurnal gitu ya,
tidak dibaca oleh orang-orang yang mungkin awam. Jadi saya mencoba ya cobain aja deh. Pertama kali sebetulnya ini artikelnya tuh sudah terbit belum lama dari acara ini ya, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi proses kreatif saya yang terutama sih sebetulnya menerjemahkannya itu yang mungkin perlu waktu. Tapi kalau penulisan awalnya sih yang dari awal sih memang bulanan ya, pasti menulis artikel itu sekitar 3-5 bulan, terus udah gitu masuk, dan akhirnya yang terakhir itu diterjemahkan dalam beberapa hari. Ya, itu cukup sulit juga sebetulnya menerjemahkan itu, padahal aslinya dipikirkan dalam bahasa Indonesia, tapi kemudian ditransfer ke dalam bahasa Inggris, balik lagi ke bahasa Indonesia itu ternyata nggak semudah yang iya. Jadi setelah itu saya kirimkan, ya sebetulnya benar-benar tidak ada ekspektasi apapun sih. Jadi saya pikir ramein aja deh. Ini ada teman yang Mas Eki waktu itu ya, rame nih kayaknya, ikutan aja deh. Tanpa ada ekspektasi apapun, pokoknya supaya ramein doang gitu. Ternyata yang masuk banyak ya. Saya pikir nggak banyak, gitu. Ternyata ada ratusan. Jadi ya saya kebayang bagaimana jurinya itu membacanya pasti akan setengah mati itu. Ya karena jadi itu seperti itu. Ya Mas Eki, silakan. Menambahkan dikit bahwa ya tulisannya Kak Anton bersama 9 finalis lainnya itu sudah dibukukan dalam bentuk e-book ya. Itu bisa diunduh gratis di dkc.org.id, terus masuk ke kolomnya komite film gitu ya. Itu ada 10 finalis gitu ya, yang dikumpulkan yang terbaik lah, katakanlah begitu. Ya. Dan kalau teman-teman tertarik bisa lihat sebagai contoh ya, gimana sih kritik film yang memang diharapkan gitu. Dan karena 10 ini bayangkan dari 600 sekian, juri memilih 10 ya, pasti sulit sekali gitu untuk bisa melihat mana yang memenuhi kriteria gitu untuk sebuah kritik film. Tapi kalau tadi Mas Anton bilang, ini kan dari tulisan yang sudah ada gitu ya, cara memilih, pasti sebagai akademisi gitu kan, kita lumayan banyak gitu ya menulis, terutama kalau kajian film, ya biasanya menulis tentang kajian film. Tapi memilih karya yang kemudian akan menjadi karya yang dilombakan ini, apa Mas kira-kira? Maksudnya apakah dari filmnya, atau dari pisau bedahnya, atau apa kira-kira? Iya, saya lihat sih pertama kali lihat dari filmnya ya, karena saya lihat ya karena saya kan fokusnya pada genre horor, jadi saya lihat genre horor ini semakin kesini semakin oke lah ya, secara kualitas, kemudian penerimaannya, dan secara produksi juga sangat-sangat produktif, banyak sekali setiap tahun ada. Plus juga saya cari film yang memang dianggapnya baik gitu, bagus gitu oleh banyak reviewer dan sebagainya, dan plus dengan pisau bedah yang spesifik yang mungkin menarik untuk dilihat gitu dari sudut pandang tersebut gitu. Dan dari situ saya pikir ya ini kayaknya lebih cocok yang ini deh gitu, dengan dinamika perfilman Indonesia, jadi saya pilih hal tersebut. Jadi ada isu kemutahirannya ya, karena genre yang dipilih memang sedang populer di Indonesia. Jadi untuk teman-teman tidak dibatasi ya genrenya ya. Jadi film yang dikritik tuh boleh semua genre, tidak dibatasi tahun juga, bukan tidak harus film terbaru, boleh juga film 20-30 tahun yang lalu juga silakan. Lalu durasi juga boleh film panjang, boleh film pendek, format juga boleh dokumenter. Jadi memang kita diberi kebebasan ya untuk memilih film ini begitu. Nah, kalau menurut Mas Eki, apa sih sebenarnya yang diharapkan gitu ya dari sebuah kritik film gitu, terutama untuk sayembara kritik film ini? Karena kan mungkin orang punya banyak pemikiran ya tentang apa sih sebuah kritik film gitu. Apakah sekedar mengkritik gitu, atau memberikan evaluasi positif negatif, atau apa sih Mas kira-kira yang diharapkan? Iya. Jadi kan ekosistem dalam film itu kan ada banyak ya, ada produksi, distribusi, eksibisi, arsip gitu. Dan ada dua yang seringkali kurang tergarap gitu ya, yaitu literasi dan apresiasi. Nah, kritik film, ada yang bilang kritik film, ulas film gitu ya, resensi film. Nah, itu ada berbagai macam gitu ya, bentuk dan format dan tingkatan. Itu belum banyak, padahal kan untuk ekosistem yang sehat itu harus kritik film harus subur gitu ya. Dan untuk supaya ada percakapan tentang film yang sehat dan juga saling menukar
wacana gitu ya, kita bikin ini karena kita juga nggak mau yang disebut kritikus, kan sekarang semua orang bisa jadi kritikus ya, tanda kutip ya, karena betul. ada di Twitter, di Instagram segala macam. Tapi kita pengen ini yang benar-benar bisa menawarkan alternatif pembacaan gitu ya, atau apa namanya, menyumbangkan pemaknaan terhadap sebuah film gitu-gitu. Jadi tidak hanya asal kritik, tidak hanya baik dan buruk gitu, tapi bisa memaknai gitu. Kalau kita ngelihat dari 10 finalis tahun lalu kan begitu ya, ada yang pemakna ini maksud apa di balik itu gitu, apa makna di balik itu, walaupun tidak harus selalu semiotik gitu, tapi ya, dari itu juga biasanya juga orang menulis kebanyakan itu lebih ke cerita ya, cerita, konten, plot, itu naratif ya. Padahal kan kalau kita lihat daripada 10 finalis itu, kita juga melihat bahasa film, estetika gitu ya, dari segi editing, dari segi mise-en-scène, dari segi sinematografi, itu semua menyumbangkan bahasa filmnya gitu ya, sehingga bisa memberikan penafsiran atau pemakna yang masing-masing boleh jadi bisa berbeda dan tidak harus sama dengan maunya sutradara gitu ya. Sutradara maunya apa, tapi kita mungkin membaca sesuatu yang mungkin boleh jadi lebih kaya atau berbeda gitu, dan itu bagi saya sah-sah aja. Jadi dengan kita memberikan, apalagi dengan hadiahnya lumayan fantastis ya untuk ukuran film ya, itu semoga ada terpacu untuk bikin yang dalam. Karena gini, kritikus film tuh harusnya, kalau idealnya adalah sparring partnernya filmmaker gitu ya, partner gitu ya. Jadi bukan musuh gitu, bukan lawan, bukan mencari-cari kesalahan. Nah, untuk menjadi sparring partner minimal dia harus punya pengetahuan yang sama, atau paling tidak memahami dasar-dasar film gitu. Kalau kritik film kan ada dua ya kalau menurut saya. Yang pertama adalah dari segi analisa filmnya, dia harus tahu tentang bahasa film, tentang directing, editing dan lain. Tapi satu sisi juga dia harus mahir juga dalam penulisan gitu. Penulisnya harus misalnya di sini ada beberapa kriteria ya. Kalau nanti bisa dibaca tahun lalu, tapi nanti mungkin bisa saya spill sedikit. Tapi maksudnya cara menulisnya juga mengalir, enak dibaca, dan just kayak film juga gitu. Mungkin ada plot twist-nya, mungkin ada bikin orang pengen tertarik terus, nah gitu-gitu. Jadi ada seni menulis dan ada seni menganalisa film. Dua itu yang harus ada dalam sebuah tulisan kritik film itu. Kalau Mas Anton sendiri, tadi kan Mas Eki ngasih contoh gimana sih kalau kritik film itu juga melihat bahasa filmnya, jadi bukan tematisnya saja gitu. Kalau dari karya yang tahun lalu menang dari Mas Anton, boleh nggak spill contoh gitu Mas, misalnya gimana sih membaca bahasa film gitu ya, dan itu menjadi sebuah kritik film, karena mungkin yang sekarang sedang nonton ingin tahu gitu sebenarnya seperti apa yang diharapkan gitu ya dalam sayembara ini. Oke, mungkin saya balik lagi ke istilah sebetulnya ya. Jadi di sini memang di Indonesia masih agak rancu ya ketika kita bilang kritik film, ada istilah kajian film, ada film review. Nah itu sebetulnya kalau saya lihat sih payung besarnya itu kajian film atau bahasa film studies, itu payung besar. Terus film studies di bawahnya ada dua, film criticism sama film review. Nah film criticism itu adalah yang kita harapkan ada, walaupun film criticism itu pun ada spektrumnya kalau saya lihat. Kalau yang paling ekstrim mungkin film criticism yang kita lihat di jurnal-jurnal akademik yang berat gitu ya, teoretikal, ada pendekatan ini, referensinya dari Scopus segala macam. Nah, yang tengah-tengah itu sebetulnya yang dicari ketika menulis sebuah kritik itu, yang tidak terlalu teoritis, jadi kita perlu masih ada ruang untuk menganalisis film tanpa harus menjelaskan teorinya. Kemudian bahasanya juga tidak terlalu akademis, tidak perlu banyak referensi, tapi tetap ada yang berarti melegitimasi keilmuan orang yang penulisnya itu gitu. Daripada kalau nggak ada referensi kan kayaknya asal ngomong ya. Dan berikutnya adalah bahasanya yang mungkin populer. Nah itu mungkin yang dicari ya. Jadi tidak terlalu akademis, tidak terlalu populer juga, tapi bukan hanya menganalisis plot saja, yang itu jatuhnya ke review film. Tapi lebih menggunakan pendekatan yang populer, yang mungkin familiar banyak orang, bisa feminisme atau ada masalah bullying atau masalah apa. Nah itu topik itu menarik gitu, kalau bisa kita lihat dari film apa yang kita bisa angkat. Nah itu mungkin bisa lebih kena dan lebih banyak pembaca yang tertarik dibanding dengan misalnya menggunakan
teori psikoanalisis atau apapun yang harus dijelaskan lagi gitu ya. Jadi rasanya harus cari jalan tengah antara spektrum film akademik yang sangat akademis dan yang populer, tengah-tengahnya lah gitu. Jangan terlalu populer karena kalau populer itu kan tidak ada legitimasi juga. Nah, tengah-tengah lah mungkin seperti itu yang paling ideal menurut saya. Jadi yang tidak terlalu akademis tapi juga tidak terlalu populer, karena terkadang ada di dua dikotomi ini gitu ya, di ujung yang ekstrim gitu. Nah, sebenarnya yang kita cari tuh yang di tengah-tengah gitu. Gimana sih mendiseminasikannya dengan bahasa yang dipahami publik gitu, bukan dengan jargon-jargon akademis gitu ya, tapi juga tidak dengan bahasa gaul atau bahasa yang terlalu tai gitu. Dan tadi saya menarik sekali Mas Anton bilang bahwa dalam kritik itu tetap harus mengacu pada apa ya, semacam referensi gitu, karena bukan hanya sekedar opini kita gitu tentang film itu gitu, tapi pembacaan interpretasi kritis gitu ya terhadap film yang pakai sounding board gitu. Sounding boardnya apa ya? Apa yang sudah dibicarakan oleh orang lain gitu ya tentang kajian film dan sebagainya gitu. Nah, ini juga yang menjadi highlight diskusi kita malam ini sih, karena mungkin Mas Eki bisa elaborasi bahwa ada satu hal yang ingin kita tekankan gitu ya untuk tahun 2000, yaitu tadi tidak terlalu populer tapi juga tidak terlalu akademik. Kirim artikel jurnal akademis gitu ya untuk disubmit gitu, karena bukan itu yang diharapkan. Silakan Mas Eki. Jadi kan karena sudah lama nggak ada lomba kritik film di DKJ, kita harus tes ya. Kita kan baru bikin pertama kali, sehingga kita kemarin evaluasi ya. Ada positifnya menurut Mas Heno Gumil Aji Dharma dan Erik Sasono yang jadi juri waktu itu. Halo tes, halo, oke. Ya. Jadi sebenarnya ada gairah besar dari para pengkaji film akademisi untuk kesana untuk kritik film gitu ya. Cuman kita juga mengevaluasi bahwa sekarang istilahnya kayak tadi dibilang, kita nggak mau plek-plekan gaya jurnal gitu, ada abstrak, ada kata kunci, bibliografi, tapi kita ubah menjadi semacam populer ilmiah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang dari jurnal gitu atau paper yang template jurnal gitu, nah kita himbau untuk bikin jadi semacam populer gitu. Jadi bentuknya tidak kaku, tidak formal gitu. Mungkin kalau kita bisa benchmarking, misalnya kayak The Conversation atau 360 Info atau Insight Indonesia gitu ya. Sebenarnya itu tidak berbasis gitu, tapi itu jadi dihimbau semoga tidak ada yang nggak hanya gue ada paper nih di jurnal gitu ya, kirimlah gitu, tapi sebaiknya bikin, karena bagaimanapun ini juga kritik film ini untuk publik yang lebih luas, nggak cuma buat akademisi tapi untuk apresiasi bagi penonton-penonton lain ya gitu ya. Jadi biar yang tadi nyari jalan tengah, kata Kang Anton tadi gitu. Semoga nanti ada juga walaupun akademisi semangat tapi tetap diubah dengan gayanya lebih istilahnya populer ilmiah gitu ya. Halo Kak Yeti, gak kedengeran saya? Ya, gaya penulisannya memang bukan, kalau jurnal ilmiah itu kan ada abstrak, pendahuluan, analisis, kesimpulan. Nah, ini tidak diharapkan seperti itu ya, tapi lebih gaya yang lebih populer. Mungkin gitu. bisa saya. Halo? Sorry. Ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau kasih dulu. Sorry. Penilaian ya, saya kasih dulu bisa ya. Ya, jadi freeze. Oke. Boleh. Jadi ini kalau saya mohon maaf suara ini mirip sama tahun lalu gitu. Sinyal saya. Ya, dengan tahun lalu tetapi agak sedikit berubah. Misalnya gini, kritik film menggunakan bahasa Indonesia, argumen disampaikan secara runut, terstruktur. Silakan. Alur pemikiran dalam tulisan dapat dipahami dengan mudah dengan adanya transisi yang jelas dan koneksi yang logis. Ya, penulisan komunikatif dan format populer atau ilmiah populer, ya, gitu ya. Direkomendasikan untuk memodifikasi tulisan berformat jurnal, tadi saya bilang tadi. Kemudian penggunaan bahasa non formal dapat dimaklumi apabila menggunakan gaya penulisan yang komunikatif dan efektif, misalnya pilihan kata tepat,
kalimat lengkap, isu jelas dan padat, tidak ada pengulangan ide, kemudian tanda baca sesuai, sedikit atau tidak ada kesalahan juga tentang tata bahasa. Kemudian dalam segi argumentasi, seperti Kang Anton bilang tadi, bisa analisanya adalah satu, bisa merefleksikan pemahaman dalam isu yang ditampilkan dalam bullying atau single parent atau dan ya. Terus kemudian didukung dengan menggunakan contoh ilustrasi film gitu. Seperti saya bilang tadi ada ini misalnya contohnya gini, ini gerakan kameranya, editingnya kayak gini gitu ya. Jadi penulisan didasari oleh konten film seperti eksplorasi pengembangan cerita, dialog, karakter, elemen narasi lainnya. Bisa juga estetika film dan elemen visual yang terkait narasi film seperti desain set, kostum, visual effect, cahayaan. Dan juga bisa dibahas dari sisi misalnya editing, sinematografi, penyutradaraan, mise-en-scène, dan lain. Tapi bisa juga kita ngelihat konteks sosial, politik, budaya, pemaknaan, pembacaan film gitu ya di luar filmnya sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah analisa bisa mengarah pada unsur atau sikap atau pernyataan atau pesan yang ingin disampaikan lewat film terkait isu sosial politik, budaya atau genre tema tertentu itu. Itu sih jadi nggak cuma baik dan buruk karena film ini jelek nih karena ini atau bagus nih, bukan kalau istilahnya Hikmat Darawan itu bukan belanja film, bukan panduan menonton film, tapi yang tadi Kang Anton bilang mendalam, kita melihat filmnya secara mendalam gitu. Istilahnya kan film itu ibarat kulit bawang ya, bisa banyak lapisan-lapisan, layer-layer. Nah itu yang kita pengen ubah gitu, yang pengen kita bedah gitu ya. Gitu. Ya. Oke, thank you. Suara saya udah terdengar belum Mas Ki ya? Tapi ngomong-ngomong aman, oke. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya silakan ya. Nanti ini mumpung masih ada Kang Anton sama ada kami berdua dari DKJ. Mungkin sambil menunggu ya, betul. Untuk Mas Anton, kira-kira tips-tipsnya apa nih Mas? Misalnya tadi kan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia lagi gitu ya, dari naskah yang sudah ada. Kira-kira kalau untuk punya gitu ya, tulisan yang pernah mereka tulis gitu kan, gimana caranya gitu supaya bisa lebih kritis gitu mungkin, atau justru diubah sedemikian rupa sehingga tidak terkesan terlalu akademis gitu. Ada tips-tips nggak Mas Anton? Pertama sih kalau bisa setelah nulis itu suruh orang lain baca dulu ya. Karena hal yang biasa saya katakan pada mahasiswa adalah kalau tulisan yang ditulis itu ketika dibaca dan orang membaca itu, oh ini saya udah tahu, oh ini saya udah tahu, semuanya sudah tahu, berarti belum melakukan apapun karena yang disampaikan itu semua sudah tahu, jadi itu baru belum masuk ke dalam gitu. Tapi ketika pembaca bilang, oh ternyata gini ya, oh ternyata gini saya baru tahu, nah itu disitulah baru kena gitu. Jadi memang perlu pembaca lain gitu. Jadi ada pembaca lain, tolong baca apakah ini sesuatu yang baru dan menarik buat Anda atau ternyata atau bosan gitu ya, biasa-biasa saja. Itu yang pertama mungkin. Jadi perlu orang lain sebagai pembaca. Yang kedua ya tadi mungkin kebaruan perlu, tapi selain kebaruan juga topik yang lebih penting sebetulnya. Jadi carilah topik-topik yang sekarang sedang in. Nah, kemudian dari situ coba cari film apa nih yang kurang lebih merepresentasikan atau ada isu itunya gitu. Nah itu mungkin kan jadi menarik. Bahkan film yang puluhan tahun lalu ketika dibaca sekarang mungkin oh iya ternyata film belasan tahun yang lalu udah membicarakan hal ini gitu. Dan ini meskipun filmnya lawas tapi ternyata dibaca dengan lensa yang baru bisa ini gitu, bisa munculkan sesuatu yang baru juga. Itu yang kedua sih. Yang ketiga ya setelah dibaca mungkin perlu editing yang bagus juga ya. Kata-katanya mungkin tidak harus terlalu puitis, tidak harus terlalu yang berbunga-bunga ya. Tapi yang penting tersampaikan secara populer, tetapi tidak terlalu menggurui gitu. Ya. Mungkin itu sih tipsnya. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Kak Geti, saya bacain ya. Boleh analisis series nggak? Kalau series tidak boleh. Ya, series tidak boleh. Yang boleh itu film, bisa film pendek, film panjang. Dokumenter. Tipsnya oke banget ya. Animasi apa? Tapi boleh. Terus kan banyak tuh kalau 20 series susah juga gitu kan. Indonesia atau film luar itu hanya boleh film Indonesia. Tapi boleh dari tahun jebot gitu ya. Kalau misalnya film-film Usama Ismail, film-filmnya kalau dapat film-film
sebelum Ismail kalau bisa nonton filmnya yang utuh ya silakan gitu ya. Dan itu boleh asal film Indonesia ya, tapi nggak boleh film luar karena kita kan pengen wacana yang nanti terbentuk pertukaran percakapan itu adalah di antara film Indonesia gitu. Gitu sih. Apakah risiko Ya. dari seorang kritikus Indonesia? Wow. Lalu saya mau tanya, apakah film serial? Serial tadi udah ya, saya jawab ya. Jangan serial atau jangan series yang filmnya selari. Kalau misalnya filmnya sequel, prequel nggak apa-apa. Yang Tapi, juga ya, habis. Ya, silakan. streaming nggak, Mas? Boleh streaming. Asal film, gitu ya. Film dalam arti ya. Udah. Film yang bukan series, bukan sinetron, gitu ya. Bukan serial, gitu. Tadi ada yang bertanya kalau di platform streaming boleh ya? Ya. Ya. Pokoknya film pendek yang sudah ada di... Ada pertanyaan lagi, film pendek minimal durasi film berapa di menit, atau Kak? di bioskop online atau di rangka ya silakan selama filmnya bisa itu ya bisa ditonton, bisa diakses dan nontonnya segini silakan gitu. Biasanya sih film pendek tuh di bawah 40 atau di bawah 30 menit gitu tergantung masing-masing kriteria ya. Ya. Jadi intinya film pendek dan sudah bisa ditonton secara masif ya. Mungkin agak sulit ya Mas Eki ya. Ya, tapi misalnya nontonnya di festival film gitu ya, terus kemudian filmnya nggak Nah, itu nggak nontonnya apa-apa. juga, Ya. gitu. Cuma yang penting filmnya sudah jadi nggak cuma nggak film temennya gitu terus nggak beredar di mana-mana, nah itu jangan. Tapi kalau filmnya beredar tapi terbatas hanya festival film atau hanya di pusat-pusat kebudayaan di IFI atau di Gute aja ya nggak apa-apa, silakan. Ya. Nggak bisa. Lalu pertanyaan nih, apa yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk memilih pisau bedah secara teori, Kak? Gimana kira-kira? Apa yang harus dipertimbangkan? Ya. Kang Nathan dulu deh. Kalau lihat filmnya ya, kalau sekarang filmnya film yang tidak ada muatan feminismenya, jangan pakai feminisme gitu. Jadi harus pintar-pintar lihat topik mana yang paling menonjol di film tersebut, ya gunakanlah ini. Kalau nggak nanti datanya kurang dan nggak bisa dikembangkan jadi artikel. Jadi kayaknya harus pintar-pintar mencari celah topik yang yang mungkin orang tidak terlalu ngeh padahal ada di situ. Nah itu mungkin menjadi poin tambahan ya di luar sesuatu yang eksplisit ada di film tersebut gitu. Iya. Kalau saya ini ketika kita nonton ada sesuatu yang menggelisahkan atau hashtag semua orang harus tahu gitu. Itu dulu tuh. Ini menarik nih misalnya agak lain gitu atau dua hati biru gitu ya. Itu satu film bisa dari berbagai macam perspektif gitu kan, tergantung kita mau bedah dari pisau yang mana gitu kan ya, tergantung. Jadi dan itu semua karena kegelisahan atau keingintahuan kita atau kita pengen nunjukin semua orang harus tahu itu tadi. Nah itu jadi semangat untuk membedahnya dari sisi yang mana nih, karena misalnya satu film misalnya Marlina lah gitu, Mbak Marlina itu kan bisa dari feminisme tapi juga bisa dari segi ngomongin tentang misalnya banyak hal ya, dari misalnya dari bahwa itu adalah Jakarta pusat dan non pusat macam-macam ya gitu. Ya. Dari macam-macam bisa dikaitkan. Urban misalnya ya. Iya gitu ya. Jadi bisa berbagai macam. Nah tergantung kitanya nih mau kemana gitu. Kita minatnya kemana atau kita pengen taunya, curiosity-nya itu lebih kemana yang pengen didalamin gitu. Kalau Kang Anton kan horor ya misalnya, tapi kan horor juga macam-macam tuh. Ada ngomongin ketubuhan, ada ngomongin isu perempuan ya. Gitu. Jadi horor juga bisa dari macam-macam ya gitu ya. Jadi justru karena kalau ada kebaruan atau keunikan, nah itu yang bisa jadi juri bisa melihat sesuatu yang berbeda gitu. Ada kalau kata Ivan Ismail itu menawarkan perspektif yang lain gitu. Ini loh, jadi tugas kritik film adalah ini loh pembacaan gue gitu. Pembacaan saya kayak gini tentang film ini gitu kan. Orang lain mungkin yang tadi ada wow effect itu yang wah baru tahu gue gitu, yang itu yang memang susah
sih, tapi ya itulah karena kan hadiahnya juga gede gitu. Hadiahnya kalau belum, bagi yang belum tahu, juara satu 15 juta rupiah, juara dua 12 Juara juta 2, rupiah, Kang juara 12 3, juta rupiah tuh Kang Aton juara 2 ya waktu itu ya. juara 2. Juara 3 10 juta rupiah. Ya, juara 3 juga 10 juta rupiah gitu. Dan itu gede banget gitu kan, cuma satu. Terus tapi karena itulah butuh kedalaman, kebaruan gitu, karena ya hadiahnya gede, jadi nggak bisa asal itu apa nulis gitu. Apalagi cuma sekedar deskriptif. Tadi saya nambahin Kang Anton, banyak juga film-film apa namanya penulis kita yang kadang-kadang cuma sinopsisnya aja gitu kan, alurnya aja atau deskriptif. Si tokoh ini jelasin tokohnya atau jelasin ceritanya berpanjang-panjang, nggak usah, kita suara kita di mana gitu kan, suara kritikusnya di mana, apa yang ingin ditawarkan, itu sebenarnya lebih lebih penting gitu. Mungkin perlu juga satu satu paragraf atau satu dua kalimat tentang filmnya tentang apa, mungkin nggak semua orang nonton gitu, tapi pembacaan kita, pembacaan kritikus yang lebih dicari oleh juri gitu. Dan soal juri, ya kita rencananya masih kayak tahun lalu gitu ya. Ada juri awal, kita akan minta sebuah komunitas. Tahun kemarin tuh KPIN ya, Asosiasi Pengkaji Film Indonesia. Semoga tahun ini juga gitu ya, nanti di apa namanya diseleksi menjadi 30 jadi 10 jadi 3 gitu. Oleh juri akhir gitu. 3 juri. Ya. Itulah kira-kira. Oke. Belum ada pertanyaan lagi nih Mas Eki. Mungkin kita bisa diskusi lagi ya. Kira-kira misalnya nih, kalau tadi kan dibahas series itu tidak boleh. Ini mengulang karena mungkin ada yang baru bergabung ya. Series itu tidak boleh. Tapi semua genre film, bisa horor, bisa komedi, bisa apapun. Lalu bisa film pendek, bisa film panjang. Durasi tidak masalah, format juga tidak masalah, bisa dokumenter, bisa film, feature film, dan sebagainya. Dan harus film Indonesia gitu ya. Jadi itu harus kita tekankan lagi ya, yang dikritik itu harus film Indonesia. Lalu tadi satu poin juga penting adalah kritik film ini diharapkan tidak terlalu akademis, artinya jangan submit bentuk format artikel jurnal gitu ya, tapi juga tidak terlalu populer gitu. Jadi tetap harus gaya penulisannya itu di tengah-tengah antara akademis dan populer, dan tetap harus misalnya argumen-argumennya itu didukung oleh bukti-bukti gitu ya, diambil dari film itu sendiri gitu. Jadi kita tidak sekedar melakukan review film, tadi Mas Anton menggunakan istilah itu, jadi menceritakan kembali isi filmnya apa, tapi harus ada kritis gitu ya, interpretasi kritis kita terhadap apa yang disampaikan oleh filmnya gitu. Jadi itu beberapa poin yang tadi sudah sempat dibahas. Ini ada pertanyaan, selain film, apakah ekosistem dan pemilihan ruang pemutaran dapat dimuat di tulisan kritik filmnya, Kak? Ya, untuk kali ini dan dari seperti kemarin yang dilihat, jadi kita masih tentang film ya, bukan perfilman. Jadi kita masih belum, kita saat ini masih dibatasi pada pembacaan terhadap film sebagai teks ya. Maksudnya isi filmnya gitu. Kita belum ngomongin tentang distribusi, penonton, penggemar, kebijakan gitu. Kecuali kalau itu terkait dengan isi filmnya sendiri gitu ya. Betul. Ya, filmnya kemudian bisa disensor, kemudian jadi berubah makna gitu, apa gitu. Tapi kalau kemudian membahas tentang kebijakan atau pengaruh ekonomi, pengaruh politik gitu-gitu, misalnya yang di luar film, yang ekstrinsik itu masih belum gitu. Yang perfilman masih belum. Jadi hanya filmnya gitu. Jadi bahasa filmnya yang dikaji atau jadi itu pemaknaannya, pembacaan kita tentang film itu gitu. Masih itu untuk sementara ya. Ya. Oke. Untuk Mas Anton, karena kan ada yang mungkin baru bergabung tadi sudah, apa tiap orang bisa kirim lebih dari satu naskah? Bisa jawabannya ya. Jadi teman-teman kalau mau mengirim lebih dari satu juga silahkan. Pembatasan hanya harus mengirim satu. Oke. Kembali lagi ke Mas Anton, sorry Mas, tadi kepotong. Kalau misalnya ketika dulu Mas Anton menuliskan kembali ya, yang kemudiannya kan tadi kan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu ya, tapi dalam menggunakan bahasanya gimana Mas? Maksudnya kan mungkin Mas Anton karena akademisi terbiasa menulis dengan bahasa akademis gitu ya, gimana sih caranya supaya lebih, tadi kan Mas Anton bilang dibaca temen gitu untuk ngecek apakah ini sudah cukup populer atau tidak gitu. Mungkin bisa menyarankan, mungkin ada yang mendengarkan juga teman-teman akademisi supaya tidak terlalu
apa ya, tidak terlalu ivory tower gitu, orang-orang nggak ngerti kita nulis apa, biasanya kan gitu ya kalau jurnal-jurnal. Ya, Gimana betul. Mas? Ya mungkin pertama kali sih menghindari diksi-diksi yang memang hanya orang-orang tertentu yang tahu gitu ya, yang mungkin bidang ilmunya itu diksinya ini orang nggak usah jelasin lagi, tahu tapi nah ketika diterjemahkan ternyata ini kok diksinya kayaknya cukup berat ya. Nah kita harus cari cara supaya bisa menjelaskannya dengan lebih populer. Memang resikonya ketika dalam bahasa Indonesia itu kan memang bahasa Inggris itu kan bisa singkat ya, ada satu kata Ya, bisa betul. satu kalimat bisa jadi satu kata, tapi bahasa Indonesia itu kan cukup panjang ya, jadi nah itu juga salah satu tantangannya, karena kalau nggak Ya, pasti jadinya lebih banyak halamannya gitu. Jadi harus bisa meng-cut mana bagian yang ini kayaknya nggak butuh deh, terlalu ya, teoritis, kita betul. buang. Dan terutama yaitu saya pikir si diksi itu juga ya, memang pada intinya sih pengalaman itu sangat membantu ya. Ketika kita sering menulis, maka kita akan bisa terus-menerus merevisi diri sendiri gitu. Kalau ada salah apa tuh kita bisa perbaiki. Jadi memang kalau nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya, nulis terus kemudian menang gitu, kayaknya agak jarang terjadi walaupun tidak mungkin. Jadi rasanya yang harus dilakukan meskipun kalah atau meskipun gagal, jangan pernah Coba. menyerah. Jadi Ya. coba lagi karena saya dari pengalaman sih persistensi itu yang menjadi kunci ya. Ketika harus tembus ke jurnal ini, jangan langsung sekali kalah udah berat nggak mau ya, itu ya orang yang menang pun itu mungkin sudah berpuluh-puluh tulisan atau mungkin berlebih gitu. Jadi rasanya terus menulis itu salah satu kunci untuk bisa lama-lama terbiasa untuk mencapai standar yang diinginkan. Sering menulis dan Berarti sering menonton juga. mencoba. Menonton Betul. referensi lebih banyak, kita bisa bandingin. Referensi ya. Pembacaan bahasa filmnya juga lebih kaya ya Mas, kalau sering menonton filmnya. Berarti ini bagus sekali Mas Anton tadi mengatakan coba lagi. Jadi buat yang sudah ikut tahun lalu, silahkan ikut lagi tahun ini, tapi naskahnya harus baru ya Mas Eki ya. Jadi tidak boleh naskah yang sudah dikirimkan tahun lalu, tahun ini dikirimkan kembali. Jadi harus naskah yang baru gitu untuk teman-teman yang tahun lalu ikut dan tahun ini mau ikut lagi. Ini ada pertanyaan lagi, kalau series yang difilmkan seperti Keluarga Cemara bisa asalkan film ya. Jadi bukan series gitu. Jadi harus film yang satu gitu ya, bukan dia beberapa episode gitu. Lalu ada pertanyaan lain. Bukan episodik ya, betul. Betul, bukan episodik ya. Apakah hanya boleh membahas satu film saja dalam satu kritik atau boleh beberapa film? Boleh beberapa dalam satu kritik. Mungkin ada komparasi ya, bisa jadi perbandingan antara film horor A dan film horor B yang isunya punya benang merah gitu, sama-sama bicara isu perempuan misalnya, lalu coba diulas dan dikritik dari perspektif itu. Jadi boleh sekali lebih dari satu film dalam satu kritik gitu. Horor religi. Lalu kalau kritik film, misalnya. Ya betul. Siksa kubur dan kodrat jadi contohin misalnya gitu ya. Ya, misalnya. Ya bisa. Kalau kritik film laga, misalnya film silat fiksi atau fiksi berbau sejarah, bisa apa saja boleh. Jadi tema film apapun asal film tadi. Jadi memang kata kuncinya di film ya teman-teman ya. Jadi bukan series, tidak episodik, tapi film dengan tema apapun silahkan untuk di. Kalau sequel, prequel boleh, tapi kan di filmnya jadi tamat dulu nih 2 jam, 2,5 jam, tamat film berikutnya gitu ya. Jadi kalau sequel, prequelnya boleh silahkan. Remake juga boleh ya Mas ya. Jadi misalnya film yang dibuat ulang gitu dari misalnya seriesnya Dono Kasino Indro gitu kan, dari yang terbaru itu juga boleh untuk dikaji, dibandingkan dengan yang versi lama juga bisa gitu. Remake, film doku drama juga boleh. Reboot, reborn, pokoknya. Ya semua istilah itu boleh. Asal film. Asal film, betul. Dan lagi-lagi saya tekankan film Indonesia ya teman-teman ya. Mungkin itu masih jadi pertanyaan. Tidak boleh film dari luar Indonesia. Ya. Kenapa Mas Eki? Tips saya adalah film yang juri tahu gitu. Kalau filmnya film kecil gitu, ya mungkin pembacaannya menarik. Tapi kan kalau jurinya belum nonton, atau kayak film yang 3 hari nggak terus hilang dari bioskop gitu, atau di OTT tapi nggak laku, itu juga sebaiknya sih film yang banyak orang tahu gitu ya, sehingga apakah itu dari segi komersil atau dari segi beredar di festival atau apapun ya, tapi intinya jadi orang tahu bahwa film, dan kemungkinan besar sudah pada nonton gitu ya. Kalau film yang nggak terkenal gitu kan ya, itu juga apa nih gitu, kita bisa, jurinya akan kesulitan juga buat membaca itu ya. Itu tips dari saya sih kalau
Lalu kalau teman-teman mau melihat contoh dari 10 pemenang tahun lalu, itu bisa di 10 finalis ya Mas tahun lalu, itu bisa diakses di website DKJ. Teman-teman silakan akses website DKJ di bagian komite film, bisa langsung mengunduh dan melihat contoh-contohnya di situ. Mana kritik-kritik film yang tahun lalu masuk sebagai 10 finalis begitu. Lalu sering juga ada yang bertanya, apakah harus dalam bentuk ya? Kenapa Mas? Ya, satu lagi yang di kj.id adalah tilas kritik. Ya, itu bukan karena saya rumah film ya waktu. Tapi di tilas kritik itu ada bab khusus resensi film gitu ya, ulasan film dan banyak yang dalam. Nah, itu juga bisa jadi benchmarking gitu. Ya. Ya, silakan. Dan bisa juga lihat contoh buku Mas Anton ya, Sinema Horor Kontemporer Indonesia. Itu juga contoh bagaimana cara melakukan kritik film. Kalau teman-teman tertarik, Mas Anton sudah mempublikasikan sebuah buku, judulnya Sinema Horor Kontemporer Indonesia. Bisa juga melihat contoh gimana sih cara melihat isu dan mengkajinya, tapi tetap dengan melihat bahasa filmnya gitu ya. Penekanannya juga ke situ. Tadi saya sebelumnya ada yang bertanya, biasanya ada yang ditanyakan adalah apakah harus tertulis gitu, apakah dalam bentuk video? Jawabannya tidak. Jadi tidak boleh dalam bentuk video, kritiknya itu harus dalam bentuk tertulis gitu ya. Jadi yang disubmit itu adalah bentuk tertulis, bukan seperti video essay begitu. Ya, oke. Contoh kritik film yang bisa dijadikan standar bagi pemula yang bukan pelaku film atau artikel. Tadi Mas Eki memberikan contoh dari tilas kritik. Tapi itu untuk itu ya Mas, cara mengkritiknya ya? Terus kritik ya contoh-contoh film, contoh-contoh tulisannya. Contoh kritik filmnya. Mungkin bisa juga kayak Cinema Poetica gitu, itu juga bagus. Jurnal montase, terus juga jurnal footage ya beberapa gitu. Di rubrik khusus tentang analisa film. Terus juga di filmindonesia.id juga ada bagian kajiannya juga. Ya, itu bisa juga dilihat. Betul. Jadi dan paling gampang tadi ya lihat contoh-contoh 10 finalis tahun lalu. Jadi teman-teman bisa akses di website DKJ gitu. Itu paling gampang karena itu yang udah notabene mengalahkan sekian ratus dan 10 terbaik gitu ya dari tahun lalu untuk dijadikan contoh begitu. Oke, ada lagi mungkin mau Mas Eki atau Mas Anton yang ingin disampaikan? Saya sambil kita pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya, saya tambahin lagi ada syarat dan ketentuan lainnya ya kalau misalnya tahu. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dengan tahun lalu. Pertama tentu saja warga negara Indonesia dengan ada KTP atau kartu pelajar atau dokumen identitas lainnya, paspor, SIM dan lain-lain. Terus karya berupa tulisan kritik pada satu atau beberapa film Indonesia. Tadi udah disebut ya, film panjang, film pendek, berbagai genre gitu ya, mau dokumenter, mau animasi ya boleh gitu. Penulisan yang merupakan tulisan kritik merupakan pembacaan atas gejala estetik dan tematis tertentu film Indonesia dari berbagai masa. Jadi filmnya terserah mau filmnya Usman Ismail, Jaya Kusuma, Teguh Karya itu terserah, atau bahkan mau film-filmnya Cut Jalil gitu ya, Sisworo Gotama Putra itu silakan gitu ya. Kritik film bentuk tulisan 300 sampai 5.000 kata bergaya populer dan ilmiah populer. Nah, kalau misalnya kalau di Word kan ada ya berapa kata tuh sebutnya. Film yang menjadi subjek tulisan merupakan film Indonesia. Nah, itu tadi ya, tidak boleh film yang bukan film Indonesia. Dan tidak dibatasi tahun produksi atau tahun tayang. Nah, dalam tulisan kritik tersebut, nah ini penting nih, disertakan informasi medium menonton yang film yang dikritik gitu. Nontonnya di Netflix atau nontonnya dulu di bioskop. Atau kalau misalnya terbatas, misalnya monsternya siapa tuh Rako Frianto ya kan belum di mana-mana, atau Setan Alas gitu ya. Ya nontonnya di JAV ya gitu, harus dikasih tahu gitu. Karena kita bisa untuk nggak nonton di link haram lah katakanlah begitu ya. Di link ilegal. Ilegal gitu. Terus peserta memilih karya melalui tautan dan setiap peserta boleh memilih lebih dari satu tulisan, tapi satu karya itu satu formulir gitu ya. Iya betul. Jangan dijadiin semua di upload gitu. Ya betul. Jadi ada formulir. Jadi satu form itu satu tulisan gitu ya. Kemudian karya asli peserta baik yang belum ataupun sudah dipublikasikan di media apapun, di blog sendiri nggak apa-apa gitu. Di blog sendiri nggak apa-apa. Karya yang dikirim adalah karya tadi Mas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa ada unsur pornografi maupun cara yang mengarah pada diskriminasi dan intoleransi gitu ya. Terus nanti 10 finalis
dipilih bersedia menandatangani perjanjian pengalihan hak cipta tulisan ke Komite Film DKJ untuk proses publikasi. Dan 10 finalis terpilih bersedia memberikan izin untuk diterbitkan dan diterbitkan dan didistribusikan oleh DKJ dalam buku kumpulan tulisan terbaik kritik film dalam format digital dan cetak. Kita berharap semoga bisa cetak ya, tapi kalau tidak ya e-book kayak tahun lalu. Pemenang akan diumumkan di akhir tahun ya. Dari tahun sekarang masih dibuka ya, silahkan gitu. Ditutupnya kalau nggak salah September ya. Tapi bagi anggota dan keluarganya dan staf yang terkait dengan DKJ serta tim juri seleksi beserta keluarga tidak boleh ikut karena supaya itu ya tidak boleh gitu ya. Dan keputusan juri tidak boleh diganggu gugat. Nah itu karena tahun kemarin ada yang menggugat gitu. Karena percayalah kita punya mencoba menggugat Mas, tidak menggugat. Oh iya. Ya. Dan karena percayalah kita punya rubrik-rubriknya dari segi tadi betul, tuh, ya. Apa gitu. Ya. Periode pendaftaran ditutup 5 September. Tengah malam 23:59 mau ke 6 September ya. Gitu. Itu sih tambahan dari saya. Kalau misalnya silahkan kalau mau ada yang mau bertanya lagi terkait yang sifatnya teknis gitu ataupun yang sifatnya konten atau cara penulisan silakan. Ya. Semua informasi ini bisa ditemukan di Instagram DKJ ya teman-teman ya. Informasi mengenai Sayembara Kritik Film, silakan follow IG DKJ dan akan terus diupdate di Instagram DKJ. Dan tadi Mas Eki menyebutkan deadline-nya di bulan September, tanggal 5 September. Jadi masih ada waktu, sekarang baru bulan Mei, ada Juni, Juli, Agustus. Silahkan teman-teman mulai berproses, menulis kritiknya, atau bahkan yang sudah ada, tadi seperti cerita Mas Anton, boleh dari yang sudah ada, tapi ditulis ulang ya, karena mungkin yang sudah ada tidak memenuhi kriteria gitu, apakah terlalu akademis misalnya, atau tulisan di blog sendiri yang terlalu personal dan terlalu kurang gitu ya, kurang ada argumentasinya. Oke. Biasanya kan kalau di blog sendiri bukan blog yang ada timnya, itu kan suka-suka kita ya nulis ya, suka-suka. Nah itu boleh aja, tapi dibikin sehingga kalau bisa tadi itu kata Kang Anton tadi, dikasih ke temannya dibaca. Bagus kan kira-kira lo paham nggak yang gue mau ya gitu. Jadi ada semacam saling kritik lah atau saling memberikan masukan gitu. Ya, itu saran bagus banget ya. Kalau sudah selesai jangan langsung diunggah, tapi coba kirim ke temannya dulu untuk dilihat apakah sudah bisa dipahami gitu apa yang kita sampaikan. Karena kalau kita nulis kan kadang kayaknya udah jelas gitu semua ya. Ternyata ketika dibaca orang lain ada kalimat-kalimat yang orang suka tidak memahami gitu. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan gitu. Ya. Okay. Kita nggak berjarak kan, kita kayaknya, wih keren banget tulisan gue nih, begitu dia temennya, apa nih, apa itu, nah itu. Karena kita tidak berjarak, kalau kita berjarak ya, itu sering terjadi ya. Oh ini bolong-bolongnya gitu. Iya. Betul. Oke. Ada lagi yang mungkin mau ditambahkan Mas Anton atau Mas Eki? Mungkin nama sebelum Kang Anton punya itu ya. Ada ya? Punya juga dasar-dasar kajian film ya, buku ya. Itu juga bisa jadi dasar kajian film yang salah ya? Sinema. Dasar-dasar kajian sinema. Itu bisa jadi dasar juga tuh. Betul. Walaupun itu lebih akademis, tapi mungkin bisa dimodifikasi jadi populer ilmiah bisa. Dari bisa lihat pakai teori apa atau cara pembacanya gimana itu bisa. Ada pertanyaan lagi? Ini saya agak kurang paham pertanyaannya. Kalau dari novel diangkat menjadi film sekali selesai masalahnya di novelnya. Dari series novelnya yang masing-masing masalah yang berbeda yang dihadapi oleh tokoh utamanya. Jadi kalau boleh saya interpretasikan kembali ke pertanyaan series ya. Kalau series tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi harus film yang tidak episodik. Jadi hanya satu gitu filmnya. Jadi kalau ini novel yang mungkin diangkat dijadikan series beberapa episode itu tidak boleh. Gitu. Jadi hanya film saja gitu, bukan series gitu ya. Okay. Tapi kalau misalnya film dari novel gitu ya, yang dilihat, yang dibaca filmnya ya, bukan novel, bisa seperti Dendam gitu atau Bumi Manusia gitu ya, itu ya yang di film. Tapi nanti kalau mau dibandingkan sama novelnya, walaupun menurut saya itu dua medium yang berbeda ya silakan aja gitu. Tapi harus ada filmnya. Ya, walaupun fokusnya ke filmnya Mas ya. Jadi film betul, sebagai sentralnya gitu ya. Ya.
Lalu nih pertanyaan lagi, kalau punya diskusi film lewat YouTube, terus dipublishnya 2023, terus disubmit tahun ini boleh. Maksudnya diskusi film lewat YouTube tuh berarti kan lisan ya. Sementara kan yang diharapkan tertulis. Jadi mungkin silahkan kalau dari review film lisan itu, kritik film lisan itu kemudian dibuat versi tertulisnya, tapi sudah pernah dipublish versi lisannya di YouTube 2023, tidak masalah, asalkan itu dituliskan ya. Jadi kita menulis di tulisnya bahwa ini sudah pernah dipublish secara lisan di YouTube gitu tahun 2023. Apakah ada template penulisan yang khusus? Tidak ada. Ya. Oh iya, betul. Kalau bisa jangan jadi harus dibuat karena gaya YouTube, terus berbatin ya beda. Karena gaya kecuali kalau dan memang gaya tertulis itu beda. Gitu. Ya, ada tulisan Ivan Ismail tentang film takut ya, Omnibus juga boleh ya. Omnibus takut. Gayanya caranya gaya dialog gitu, tapi itu kan sebuah cara ya, bukan verbatim plek-plekan gitu. Tapi gaya menulis. Ya, jadi itu gaya penulisannya, ya. Ada referensi nggak tokoh-tokoh kritik film Indonesia atau internasional yang bisa jadi rujukan membuat kritik film yang bagus? Mungkin dari Mas Anton atau Mas Eki. Mas Anton dulu, Mas Anton. Aku nggak enak ngomongnya. Nah, itu Mas Eki bisa jadi salah satu contoh ya. Iya. Kemudian ya mungkin ya tadi disebutkan juga kan dari Cinema Poetica, dari beberapa orang atau beberapa nama itu sering nulis di sana. Ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi contoh bagus karena cukup ketat juga ya seleksinya di publikasi di blog-blog tersebut. Ya. Selain itu juga ya mungkin bisa Google sendiri sih di jurnal-jurnal yang berbicara mengenai film. Jurnalnya juga tentu saja harus jurnal yang cukup baik gitu sehingga dianggapnya ya sudah cukup bagus lah tulisannya karena sudah bisa dimuat. Kalau blog, blog ada beberapa yang bagus tapi rasanya kalau blog agak luas ya, terlalu luas untuk bisa menjaga legitimasi penulisnya itu dan latarnya apa. Bukannya kita mengecilkan tapi tentu saja perlu ada legitimasi dari sekelompok orang atau kelompok yang bisa ini orang ini tulisannya. Iya. Karena kalau seperti Cinema Poetica tuh curated gitu ya. Jadi ada yang melihat dan mengakses kira-kira ini layak masuk atau tidak. Sementara blog pribadi kan ya kita aja yang mengkurasi gitu. Jadi mungkin assessment dari orang lainnya kurang gitu ya. Kenapa Mas Eki? Sorry. Tilas kritik kan ada banyak gitu ya. Ada banyak tulisan di situ ya. Bukannya karena saya di rumah film itu jadi ada Adik Sasono, Hikmat Darmawan, Ivan Ismail, sama Asmayani Kusrini. Terus di situ ada penulis tamu ya, Intan Paramadita misalnya, dan lain-lain itu bisa. Kemudian juga paling gampang lihat aja tuh 10 finalis tadi namanya siapa, ikutin aja tuh di Google tuh, gitu ya. Atau yang FFI juga punya kan kritik, udah juga sering ada tuh kritik film kan, misalnya Permata Adinda gitu ya, atau ada beberapa nama gitu. Nah itu dilihat aja, kita ditelusuri aja tuh karya-karyanya itu yang pemenang atau finalis. Nah ada lagi nih, kalau film diadaptasi di film asing lalu, pokoknya film Indonesia lah itu, kita nggak peduli itu film. Ini ada pertanyaan lagi Mas, kalau film yang diadaptasi. Iya, pokoknya itu film Indonesia, itu mau adaptasi dari mana, nggak masalah, yang penting film Indonesia. Kayak Miracle in Cell Number 7 gitu kan, ya itu silahkan, atau bebas itu kan, dari itu silahkan, yang penting filmnya film Indonesia. Apa aja. Tapi jangan series, jangan episodik, jangan yang bersambung gitu. Ya. Jadi sekali lagi film Indonesia tidak boleh film series. Tidak boleh series ya. Kalau misalnya misalnya tuh kayak Cek Toko Sebelah, terus ada Cek Toko Sebelah 2, itu kan 2 film. Ya, itu sequel kalau itu kan ya. Terpisah, sequel atau prequel itu boleh. Iya. Ya. Kalau series itu tuh yang nggak selesai di satu episode gitu teman-teman. Jadi lanjut ke episode berikutnya. Jadi nah plotnya itu continuous dalam beberapa episode. Nah itu yang tidak boleh. Gitu. Kalau sequel kan dia selesai di satu film. Ya. Ya Gadis Kretek, Teluh Darah gitu ya. Itu ya nggak boleh. Karena panjang banget. Kita mau ngambil yang mana nih? Gitu kan. Gitu. Betul. Ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ada hal terakhir yang ingin disampaikan dari Mas Anton. Silakan. Ya, saya sih berharap tahun ini bisa lebih banyak yang ikut ya. Jangan berkecil hati karena memang
saya yakin dengan penyelenggaraan yang berikutnya ini tentu saja akan lebih banyak orang yang sudah paham, sehingga pasti lebih ketat lagi nih dan juga lebih berat. Tapi di satu sisi juga itu menjadi tantangan buat kita yang suka menulis untuk bisa lebih kritis dan lebih bisa memunculkan sesuatu yang baru ya. Dan kemudian yang kedua, jika hendak menulis, pastikan bahwa tulisan kita itu belum pernah ada yang nulis gitu. Karena takutnya nanti ketika kita sudah nulis, oh ini sudah pernah baca, sudah pernah ada, walaupun berbeda tapi rasanya jadi bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi hati-hati ketika memilih film, ketika oh ini populer, kayaknya bagus nih. Saya yakin saya satu-satunya, ternyata banyak gitu. Nah itu kan juga jadi jangan-jangan dari 500 ada 200 orang yang menulis film yang sama dengan setting yang sama. Nah itu kan lebih berat lagi saingannya kan. Jadi harus cari celah pinter-pinter untuk bisa memunculkan satu topik yang memang nggak kepikiran sama orang, atau yang mungkin orang tidak terbayangkan, tapi kita bisa membaca itu karena kita sudah baca nonton film berkali-kali dan akhirnya kayaknya ini menarik nih, kayaknya ini orang banyak kelewatan. Nah itu kelewat gitu. Nah itu mungkin bisa digunakan juga trik itu gitu ya. Jadi selamat berkarya dan semoga saja sayembara ini bisa terus berlangsung, karena saya pikir ini salah satu sayembara yang cukup secara level itu sudah di atas lah gitu ya. Dengan berani memberikan hadiah seperti itu udah sangat-sangat kan ada yang jarang ya penulis yang cuma satu artikel dibayar segitu gitu. Ini kan udah levelnya udah oke lah. Jadi saya pikir ini harus dilanjutkan, dan saya apresiasi sebesar-besarnya buat DKJ dan tim yang telah menyelenggarakan sayembara ini secara rutin. Terima kasih Mas Anton. Mas Eki mungkin last word sebelum kita akhiri? Ya, saya cuma pengen menekankan kalau kritik film itu ada dua kaki. Yang pertama adalah seni menganalisa film, ya. Yang kedua adalah seni menulis, gitu ya. Jadi dua-duanya itu harus kuat, gitu. Jadi itu bisa didapat kayak tadi Kang Anton bilang, ada banyak menulis, sering latihan nulis, dan sering menulis, sering membaca, dan sering menonton gitu. Dengan banyak referensi, maka kita juga ini. Terus yang kedua adalah jangan hanya terpaku pada cerita, gitu ya. Cerita, misalnya kita ngomongin kekerasan seksual atau apa ya dalam film, tapi jangan hanya dari segi ceritanya atau dialognya atau naratifnya atau plotnya, tapi ada banyak bahasa film, elemen unsur-unsur filman gitu ya, editing, mise-en-scène, sinematografi, directing, acting, dan lain-lain, yang itu juga bisa memperkaya pembacaan kita gitu. Itu yang saran saya sih. Jadi dari berbagai perspektif, tidak hanya dari cerita atau naratif aja, itu sih dari saya. Terima kasih. Oke. Thank you Mas Eki. Baik teman-teman, terima kasih sekali sudah mendengarkan dialog kami pada malam hari ini. Kami tunggu submission-nya untuk sayembara kritik film DKJ 2024. Semangat terus, terima kasih atas dukungannya, dan sekali lagi kita ketemu nanti mungkin di malam anugerah pemenang, dan mungkin salah satu atau salah 3 dari teman-teman akan hadir di sana sebagai pemenang. Terima kasih, selamat malam, kita jumpa lagi di IG Live berikutnya di kanal DKJ. Terima kasih Mas Anton, terima kasih Mas Eki. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih teman-teman. Ya.